Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya sayangku ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Dan kita mau ngobrolin tentang perasaan dia ke kamu versus perasaan kamu ke dia. Energi dia ke kamu versus energi kamu ke dia. Kira-kira apa nih? Seru ya, seru banget untuk dibanding-bandingin. Dan ini berbicara tentang dia yang kamu tuju ya sayangku. Dan tentu saja nggak mungkin resonate karena ya dia yang kamu tuju itu kan bisa aja banyak banget ya posisinya. Mungkin dia yang kamu tuju adalah orang yang sudah berpisah, atau dia kamu tuju adalah orang yang memang masih bersama banyak. Jadi tentu saja belum tentu resonate. Oke, sayangku, so be wise and be logic ya. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, sehingga apapun persoalan yang kamu hadapi sekarang, kamu bisa melihat dan menemukan solusinya dengan mudah. Dan kepada kamu diberikan kesembuhan dalam segala hal, kesembuhan dalam bidang keuangan, kesembuhan dalam kehidupan percintaan, dan kesembuhan di fisik kamu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, energi dia. Tadang. Oke. Wow. Belum udah keluar Ten of Swords. The Fool. Wow, oke. Ini bisa vice versa sayangku ya. Bisa vice versa. Bisa, ya vice versa. Bisa kebolak-balik. Tergantung posisionalitasnya seperti apa. Oke. And yang ini adalah energi kamu ke dia atau perasaan kamu ke dia. Energi kamu ke dia atau perasaan kamu ke dia. Oops. King of Wands. Ada King of Wands di sini reverse. The World. Okay. Seven of Pentacles here. Okay. Oh, udah mulai kebaca ya. Three of Swords. Okay. Mulai kebaca. And then Four of Pentacles. Okay. Well, ini menarik ya, karena kalau saya melihat, ini kemungkinan besar adalah kalian yang sudah berpisah, pernah dekat tapi sudah berpisah. Oke. Well, kita akan baca dulu untuk energi dia atau perasaan dia ke kamu. Ada rasa sakit yang dia rasakan. Ya, entah apa yang kamu lakukan ke dia, tapi dia ada rasa sakit ya. Merasa sakit, hanya saja dia mencoba untuk menutupi rasa sakit tersebut. Dia mencoba untuk menyembunyikan perasaannya, perasaan kepada kamu, jadi dia tidak jujur, tidak mau mengakui. Di sini ada Ten of Swords ya. Ini rasa sakit banget ya. Dia merasa sangat-sangat sakit. Ya. Bahkan hingga sampai ketika kalian berpisah itu dia sampai berpikir untuk
sampai terasa kayak depresi, stres, frustasi, ada rasa sakit yang mendalam di sini ya. Ada rasa sakit yang begitu mendalam, tapi dia berusaha untuk tegar, dia berusaha untuk kuat ya. Tapi seberapapun dia berusaha, tetap saja dia nggak bisa move on, the full reverse. Tetap saja dia tidak bisa bergerak ya, tidak bisa move on dari kamu, even masih membekas gitu. Pengalaman-pengalaman ketika bersama dengan kamu itu masih membekas dalam hatinya, dan sekalipun saat ini dia menumpulkan hatinya ya, jadi perasaannya kepada kamu ini tawar. Ya, tawar, dia sebetulnya udah nggak merasakan apa-apa lagi. Maksudnya perasaan cinta itu dia sudah tidak merasakan, tapi rasa sakitnya masih kerasa di dia. Rasa sakitnya dia masih menyimpannya, dia masih ingat kamu ya, tapi sekalipun demikian, sekalipun dia masih ingat kamu, dia tidak ada keinginan untuk datang kembali kepada kamu. The Emperor reverse ya. Jadi dia lebih memilih untuk saat ini terjebak ya, sebetulnya dia terjebak ya. Ibaratnya kayak mau pergi dari diri kamu, mau move on dari diri kamu, itu bayangan kamu masih ada gitu di dalam kehidupannya. Tapi mau kembali pun dia juga udah nggak mau gitu. Mau kembali kepada kamu tuh dia udah nggak mau. Ya, karena udah terlalu sakit itu tadi, rasa sakit ya, sekalipun saat ini hatinya sudah tawar terhadap kamu. Ibaratnya ini orang ada kayak stagnan, maju nggak bisa, mundur pun nggak bisa. Ya, so dia masih berada di tempat yang sama saat ini. Oke, sekarang kita akan lihat kondisi kamu. Once again, sekali lagi ini bisa vice versa, bisa bolak-balik, oke? Well, kondisi kamu agak lebih moody di sini ya. Moody itu artinya kamu agak lebih impulsif, emosional. Ya. Kamu lebih emosional ketika mungkin menyikapi perpisahan kalian itu, kamu yang di sini mungkin lebih emosional, lebih apa ya. Jadi ini lucu juga sih kalau misalnya ini berbicara tentang perpisahan, ini lucu gitu. Pisah-pisah gimana, dua-duanya sakit gitu. Ini nggak jelas siapa yang ninggalin, siapa yang ditinggalkan, tapi dua-duanya sakit loh. Yang ditinggalkan juga sakit, yang meninggalkan juga sakit. Jadi dua-duanya sakit, tapi di sini saya lihat kamu lebih impulsif, lebih emosional gitu untuk meresponnya ya. Sementara dia di sini lebih cool, ya lebih bisa kayak tahan gitu hatinya. Tapi sebetulnya di dalam ini dia terluka. Tapi di depan, di hadapan, di depan, di luar itu dia kayak kelihatan lebih garang gitu ya, lebih cool, lebih berani, lebih cool. Padahal sebetulnya hatinya tuh ambiar, sama-sama podo wae, sama saja ya. Tapi yang lebih menarik ya, sekalipun dalam perpisahan ini kayaknya dia yang lebih tegar gitu, dan kamu yang lebih emosional. Tapi di dalam perjalanan makin kesini ternyata kamu lebih bisa move on sayang. Entah bagaimana, apa yang kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri. Ini the world ya. Kamu lebih bisa mandiri, kamu lebih bisa menata hati, kamu lebih bisa untuk mengobati luka hatimu sendiri ya. Ya, oke. Dan saat ini kamu lebih fokus kepada cari uang. Aku fokus cari uang aja deh. Dan di sini ada Three of Swords dalam kondisi reverse, artinya luka hatimu itu sudah sembuh ya. Patah hati kamu yang kemarin tertusuk-tusuk itu sudah sembuh. Dan kamu lebih memilih untuk fokus kepada finansial, mengejar mimpi kamu, mengejar cita-cita kamu. Ya, namun memang di sini saya lihat kamu masih bisa sih dimanfaatkan secara keuangan. Four of Pentacles dalam kondisi reverse. Entah dimanfaatkan oleh siapa, kamu masih bisa nih punya kelemahan, punya pintu menganga di sini. Kamu bisa dimanfaatkan secara keuangan. Ya, masih bisa nih. Ya, tapi overall secara kondisi kejiwaan kamu lebih baik daripada dia. Ya. Kenapa? Karena entah gimana kamu lebih bisa menata diri, dan sementara dia masih terjebak di situ-situ saja. Entah mungkin terjebak karena rasa bersalahnya,
Atau karena terjebak karena memang lukanya dia nggak gampang sembuh. Ada orang yang mempertahankan luka tuh jago banget gitu loh. Ya mungkin dia salah satunya overall. Oke, sekarang kita akan lihat ya untuk um, perasaan energinya. Energi dia ke kamu. I see. Aku tuh kadang-kadang heran ya, kenapa kartu tuh bisa sinkron. Ini sinkron dengan tarotnya loh. Ini sinkron dengan tarotnya. Wow. Sinkron dengan kartu tarotnya, and sekarang kita lihat energi kamu ke dia. Oke, wow. Oke. Oke. Oh, I see, I see. Ya, 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 ya. Ya. Ini aneh sih. Aneh. Karena dia itu masih ingat sama kamu. Jadi memori-memori yang kemarin yang dia jalani ketika bersama kamu itu dia masih ingat. Dan herannya nih nggak tahu entah siapa yang meninggalkan kamu atau dia yang meninggalkan. Ini bisa vice versa sih. Tapi bahasanya gini aja ya. Jadi ini dia masih kayak semacam sekalipun dia udah nggak mau datengin ke kamu ya. Dia udah nggak mau gitu datang ke kamu dan perasaannya pun sebetulnya udah hambar. Tapi dia masih kayak ada rasa penasaran ke kamu, ya. Masih ada rasa penasaran ke kamu, masih kayak seolah-olah pengen memiliki kamu, tapi nggak mau datang. Nah itu gimana sih? Gini, jadi maksudnya gini, dia nggak rela gitu ya kamu dimiliki oleh orang lain. Jadi dia masih kepo nih sama kamu. Sekarang dia sama siapa ya? Dan ketika mungkin ngelihat kamu udah punya seseorang yang lain tuh dia bisa panas gitu loh. Aneh kan? Padahal dia nggak mau datang kepada kamu, dan perasaannya kepada kamu dia udah matikan, udah tawar, tapi dia masih kayak ada nggak rela. Jadi seolah-olah kamu itu masih menjadi miliknya, gitu ya. Dan once again, ini dia di sini-sini terus berada dalam fase seperti ini terus ya, nggak berubah-ubah. Mau mundur nggak bisa, maju juga nggak bisa. Nggak enak loh kondisi seperti ini, ya. Sementara kita lihat di kamu. Ketika kalian masih bersama, kamu adalah seseorang yang lebih menerima, lebih nerimo, lebih banyak memberi, ya. Di sini ada unconditional love. Kamu adalah pihak yang lebih banyak memberi, ya. Kamu adalah pihak yang ngalah gitu. Kalau misalnya berantem-berantem ini kamu yang ngalah, ya. Dia yang mungkin lebih kayak menang-menangan, lebih egois gitulah. And then ketika di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu peristiwanya ketika dia merasa kayak nggak rela gitu, nggak rela kamu menjadi milik orang lain. Anehnya, ini di sini ada separation ya, stab in the back, pain, shocking attack, heartbreak. Sepertinya ini dia yang memutuskan. Nah, dia yang memutusin kamu, dan ini di sini kamu terluka nih. Kamu terluka karena diputusin ya. Ya pastilah karena ini ternyata peristiwanya mendadak gitu loh. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kena halilintar. Nah kan, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba disambar geledek gitu ya, kaget. Gimana nggak kaget gitu ya. Tapi saya bisa lihat di sini dia egois banget. Dia yang mutusin kamu, tapi di waktu yang bersamaan dia nggak mau kamu menjadi milik orang lain. Ini aneh banget dan ini kelihatan banget egonya, ya. Dia yang menyakiti kamu, tapi di sisi lain dia nggak rela gitu untuk kamu pergi dari dalam kehidupannya. Ini memang ini orangnya sih ampiang banget ya, maksudnya gimana sih gitu. Nggak jelas banget gitu dia ya.
And then, in future, saya lihat di kehidupan di depan, saya masih bisa melihat bahwa kamu masih menyukai dia. Maksudnya, mungkin kamu lebih bisa memaafkan dia ya. Kamu masih bisa lebih memaafkan dia dan saya bisa melihat bahwa kamu masih suka sama dia. Sekalipun udah bisa move on ya, udah bisa move on, tapi kamu mungkin lebih bisa menghargai kehadirannya dalam kehidupan kamu gitu ya. Sementara dia masih dengan luka-lukanya, dia nggak mau gitu balik ke kamu dan dia sudah menumpulkan apa yang dia rasakan kepada kamu. Sudah menumpulkan, tapi saya lihat ini menumpulkannya ini lebih bersifat denial, makanya dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Karena denial. Beda dengan orang, dengan kamu yang mungkin lebih accept, lebih menerima, lebih legowo gitulah ya. Lebih legowo menerima kejadian ini dengan lapang dada dan ya kamu bisa move on, kamu bisa berjalan sambil tentu saja menghargai kehadiran dia dalam kehidupan kamu. Ini masih ada ya, kamu masih ada residu-residu rasa gitu terhadap dia. Ya. Sementara dia yang denial, masih terjebak di situ-situ saja. Oke. Sekarang kita akan lihat lebih gamblang apa yang dia katakan tentang kamu. Apa yang dia katakan tentang kamu. Nah kan, ini orangnya aneh banget ya. Completely aneh sih. Iya, saya bisa melihat bahwa totally perpisahan kalian itu adalah egonya dia ya. Egonya dia. Entah mungkin pada saat itu dia tergoda gitu terhadap orang lain atau gimana. Terus mungkin ketika kondisi tidak memungkinkan dia malu-malu sendiri gitu ya. Ya. Jadi sekalipun dia denial nih, dia nggak mau mengakui perasaannya kepada kamu, sudah menghambarkan, mematikan perasaannya, tapi bawah sadarnya itu tetap nggak bisa mengingkari kebaikan kamu. Dan sebetulnya di dalam hatinya tuh dia mengakui bahwa kamu adalah pasangan yang ideal buat dia. Pasangan yang terbaik buat dia. Itu yang dirasakan oleh bawah sadarnya, sekalipun mungkin mulutnya mengatakan yang lain ya. Tapi ini pikiran bawah sadarnya bla 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 bla, dia masih mengakui bahwa dia butuh kamu. Kamu adalah seseorang yang baik, makanya ini nggak bisa move on gitu ya. Terjebak di situ-situ, mau mundur, mau balik ke kamu juga dia oleh egonya, oleh gengsinya nggak bisa, pokoknya udah nggak bisa gitu ya. Terjebak. Sementara kamu yang sudah bisa move on ya karena kamu menerima kondisi kejadian ini, saya lihat memang kamu masih suka sama dia ya. I like you dan di sini memang masih ada bagian dari diri kamu yang menjadi miliknya. Tapi kamu berani jujur di sini, this is just the way I am. Aku tuh yang ngene iki gitu ya. Aku tuh yang seperti ini, aku apa adanya. Mengakui bahwa ya udah gitu loh. Mengakui bahwa ya aku memang suka sama kamu, tapi ya karena memang mungkin itu sudah terjadi gitu ya, sudah terlambat, itu sudah terjadi dan sekarang aku menerima, aku menyembuhkan hatiku dan sekarang aku mau fokus pada tujuanku, mencari uang, membangun masa depan. Itu ya, yang terjadi pada diri kamu. Sementara dianya masih begitu-gitu aja. Oke, sekarang saya akan lihat endingnya ya, endingnya kalian berdua. Dia di mana, kamu di mana? Oke, saya akan lihat. Oke, saya akan buka kartu and this is the closing ya, endingnya dia akan seperti apa. Endingnya dia, ya, oke, dan endingnya kamu. Endingnya kamu. Ya, oke. Iya, ternyata akhirnya memang memang kalian berjalan sendiri-sendiri ya untuk ending dari readingan ini. Kalian berjalan sendiri-sendiri. Dia pun akan berusaha untuk memulai sesuatu yang baru, berusaha untuk membebaskan diri ya dari kamu, dan kamu pun
meneruskan perjalanan, sementara memang kalau saya lihat kamu pun juga menghargai gitu kenangan-kenangan manis bersama dia. Tapi di sini you gonna make new memories. Kamu akan membuat memori-memori yang baru dengan orang yang baru, dan kalian memang berjalan sendiri-sendiri ya. Berjalan sendiri-sendiri, but anyway, kisah cinta antara kamu dan dia adalah sebuah kisah cinta yang mungkin tidak bisa dilupakan, menjadi bagian dari kehidupan kamu. Kamu pun menjadi bagian dari kehidupan dia ya. So long. Satu sama lain memberikan satu pelajaran. Ya, dipeluk, diterima, mengalir bersama semesta. Oke, sayangku, cintaku. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya sayangku ya. Well, oke kesayangan, aku mendoakan buat kamu. Inilah hidup ya, ada banyak petualangan. Satu kegagalan cinta bukan berarti bahwa hidup kamu berakhir sampai di sini. Di depan masih ada cinta yang indah, yang perlu kamu cicipi. Cie, perlu dicicipin, emangnya makanan gitu ya. Tapi ya, ini hidup. Bersenang-senang, rayakan. Jika kemarin kamu gagal, silakan jatuh cinta lagi. Gagal lagi ya, jatuh cinta lagi. Ya, rayakan kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Oke, kesayangan. I love you. Bye-bye.